Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Hairul Fahmi. By the way, apa kabar para pecinta film misteri? Dimana film ini sangat menarik dan penuh misteri yang perlu kita tonton dan kita bahas. Film ini berjudul A String House 2024. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya di channel Hairul Fahmi. Film ini diawali dengan diperlihatkannya YouTuber horor bertopeng psikopat KW yang sedang melakukan live streaming. Namun bukannya seram, pria ini malah mendapat hujatan dari netizen. Terlebih kontennya yang selalu menceritakan kisah-kisah karangan dengan embel-embel kisah nyata. Setelah live berakhir, si host bernama Toro diberitahu rekannya yang bernama Yanagi tentang perkembangan channel mistis Toro yang setak. Namun Yanagi mempunyai ide untuk mendongkrak popularitas channelnya. Ia pun menyarankan Toro untuk melakukan penelusuran ke sebuah rumah kosong yang secara misterius ditinggalkan oleh pemiliknya. Lantas sambil menunjukkan denah rumah, Yanagi berkata jika rumah ini memiliki ruangan yang aneh dan memiliki misteri yang patut untuk dibedah. Dirasa menarik, Toro langsung menerima saran itu. Di keesokan harinya, Toro menemui seorang desainer rumah bernama Kurihara yang sedang nongkrong di Ojon Cafe. Lantas sambil menunjukkan denah rumah, Toro berkata jika dirinya merasa curiga pada keberadaan ruang aneh di rumah ini. Terlebih setelah pemilik rumah pergi secara mendadak, Toro merasa ada sebuah rahasia kelam di tempat tersebut. Namun perhatian Kara tertuju pada letak kamar anak yang berada di lantai 2, di mana Kara merasa tata letak kamar itu terlihat seperti penyekapan. Setelah mendengar pernyataan Kara, Toro yang overthinking berusaha membayangkan apa yang terjadi di tempat itu. Hingga sepulangnya dari kafe, Toro terlihat melakukan dokumentasi di area rumah angker untuk kebutuhan kontennya. Hingga di tengah proses dokumentasi, Toro pun heran saat melihat seorang kewes yang juga sedang mengawasi rumah tersebut. Di malam harinya, meski belum mendapatkan banyak bukti, Toro pun memasukkan narasi dan cerita seram tentang rumah tersebut. Hingga di tengah pengeditan, Toro secara tidak sengaja menemukan sebuah petunjuk. Di keesokan harinya, Toro pun mendatangi Kurihara untuk memperlihatkan petunjuk yang ia temukan. 用がないなら帰ってください。部屋の角と重なるんです。 Lantas setelah melihat keseluruhan denah rumah, Kurihara merasa yakin jika ruangan itu merupakan jalan rahasia yang si pemilik rumah gunakan untuk melakukan aksi kopet. Terlebih ruangan itu secara langsung menghubungkan kamar anak yang terisolasi ke kamar mandi tamu, di mana ia merasa saat tamu menggunakan kamar mandi, orang tua si bocil akan memberikan kode pada anaknya untuk melakukan aksinya. Tak cuman itu, Kurihara menambahkan jika lorong rahasia tersebut digunakan untuk menyembunyikan tubuh korban yang telah dieksekusi. Setelah mendengar teori tersebut, Toro pun mendapat telepon dari Yanagi yang memberitahukan berita penemuan mayat misterius hutan pinus yang tidak jauh dari rumah tersebut. Di mana menurut berita yang beredar, mayat tersebut ditemukan dengan tangan kiri yang hilang seperti Sasuke. Saat teori mulai terbukti, Toro semakin antusias untuk melanjutkan penyelidikannya. Di malam harinya, Toro menceritakan hasil penyelidikannya tentang misteri rumah kopet tersebut pada para subscribernya.
Dan kini di tengah komentar positif para netizen, Toro mendapatkan pesan dari penontonnya yang bersedia memberikan kesaksiannya tentang misteri rumah yang saat ini sedang diteliti. Di keesokan harinya, Toro pun melongo saat si narasumber merupakan sosok kewes yang sempat ia lihat saat melakukan penyidikan. Setelah memperkenalkan diri, Toro langsung mengajak Yuki untuk masuk. Setelah persiapan selesai, Yuki langsung memberikan kesaksiannya sambil menunjukkan foto mendiang suaminya yang bernama Koichi. Yuki mengungkapkan jika mayat misterius yang tim kepolisian temukan merupakan jasad suaminya yang hilang secara misterius setelah mengunjungi rumah tersebut. その数ヶ月後、近くの山の中で、しかも、左手首がなかった。 Namun karena tim kepolisian belum bisa menangkap si pelaku, Yuki meminta bantuan Toro untuk melakukan penyidikan. Dirasa semua ini akan semakin meningkatkan penonton, Toro langsung menyanggupi hal tersebut. Di malam harinya, saat Toro mengedit video kesaksian Yuki, keanehan pun mulai terjadi. Di tengah keadaan poek, Toro bergegas mengecek saklar. Oh my god, tiba-tiba saja Toro diserang oleh sosok kewes mengerikan yang berhasil menyusup ke dalam apartemennya. Setelah menghajar Toro sampai puyeng, sosok ini memperingatkan Toro untuk menghentikan penyidikannya. Sesaat kemudian ketika Toro siuman, ia langsung menanyakan keberadaan sosok kewes yang sempat menyerangnya. Mendengar hal itu, Kurihara memberitahu jika di lorong apartemen ia sempat bertemu dengan Yanagi yang bertunduk dengan wajah yang aneh. Yanaoka-san. Di tengah ketakutan, Yanagi meminta Toro dan Kurihara untuk menghentikan penyidikannya. Akan tetapi, Toro dan Kurihara yang kepalang tanggung tidak menggubris hal tersebut. Di keesokan harinya, sambil ngevlog, Toro dan Yuki berhasil menerobos ke dalam rumah langsung melakukan penyidikan. 間取り図の通りなら Sampai di kamarnya, Toro dan Yuki bergidik ngeri saat melihat bekas cakaran dan noda darah di lantai yang mengarah ke dekat lemari. この棚の下。 Setelah menemukan lubang menuju lorong rahasia, seketika Toro kaget mendapat telepon dari Kurihara yang memberitahukan identitas Yuki, di mana menurut info yang ia dapat, Yuki dan Koichi bukanlah suami istri. 雨男さん、 襲ったのも 怪しいもんじゃないです。いや、怪しいでしょ。そう。 Sesaat kemudian, Toro meminta tolong pada seorang ibu-ibu yang rumahnya berdekatan dengan rumah aneh itu. Namun saat si tetangga melihat Yuki datang, ia pun seolah mengenalinya. Di saat itu pula Yuki yang panik langsung kabur. Kira-kira siapakah Yuki ini? Singkat waktu di tengah derasnya hujan, Toro yang melihat Yuki basah kuyup memintanya untuk masuk. すいません急に。 Lantas setelah Yuki berganti pakaian,
Toro pun mengungkapkan informasi yang ia dapat dari si ibu tetangga di mana rumah aneh tersebut ditempati oleh Keita dan istrinya yang bernama Ayono bersama putra balitanya. Tak cuman itu, Toro pun mengetahui identitas Yuki yang merupakan adik Ayono. Setelah penyamarannya terbongkar, Yuki berkata jika dirinya hanya berusaha mencari keberadaan kakaknya. Lantas Yuki pun menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya, di mana setelah kematian ayahnya yang bernama Katabuchi, kebahagiaan Yuki dan keluarganya seketika sirna. Tak cuman itu, keadaan keluarga Yuki pun semakin terpuruk setelah Ayono kawin lari dengan pacarnya. Hingga setengah tahun lalu, Yuki pun tak bisa menahan haru saat kembali bertemu dengan Ayono yang kini sudah berkeluarga sedang bermain di taman. Namun baru saja bercengkrama, Ayono yang mendengar mobil jemputan langsung panik dan berpamitan pada Yuki, di mana Ayono seolah meminta bantuan dengan memberikan kertas berisi alamat rumahnya yang baru, di mana Yuki merasa jika Ayono dan keluarganya sedang dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Toro langsung menunjukkan foto penampakan aneh di rumah Ayono. Oh my god, melihat sosok bertopeng mengerikan di foto tersebut, Toro pun samar-samar teringat pada sosok Kewes yang sempat menyerangnya. Di keesokan harinya, Toro dan Yuki menemui Kurihara untuk menunjukkan foto penampakan di rumah Ayono. Lantas setelah melihat foto tersebut, Kurihara langsung mengungkapkan teori gilanya tentang keluarga Ayono, di mana menurutnya bocil bertopeng itu merupakan bocil yang telah diperalat Ayono dan suaminya untuk melakukan aksi kopet. Namun Yuki langsung menyangkalnya, terlebih ia mengetahui sifat kakaknya yang baik hati. Namun Yuki malah merasa jika pelarian yang keluarga Ayono lakukan berkaitan pada kepercayaan keluarga besar ayahnya yang aneh. Terlebih seingatnya, rumah kakeknya yang berada di kampung memiliki tata letak yang sama anehnya dengan rumah itu. Melihat denah rumah keluarga Katabuchi, Kurihara merasa jika rumah tersebut memiliki ruangan rahasia seperti rumah yang Ayono tempati. Di tengah keheranan, Yuki langsung mengajak mereka untuk menemui si ibu guna menanyakan hal tersebut. Sesampainya di rumah, Yuki langsung meminta si ibu untuk menceritakan rahasia keluarga besar keluarga Katabuchi. Meski sempat ragu, si ibu langsung beranjak mengambil buku harian milik mendiang suaminya. Hingga setelah Yuki melihat isi buku harian ayahnya, si ibu mengungkapkan jika kematian si ayah berkaitan dengan ritual aneh yang turun-temurun keluarganya lakukan. Namun setelah mengatakan hal tersebut, si ibu berusaha membujuk Yuki untuk menghentikan penyelidikannya. Singkat cerita, meski telah mendapat larangan dari si ibu, Yuki dan Toro tetap melanjutkan penyidikan dan bergegas mendatangi kampung halaman Katabuchi. Sementara itu, Kurihara yang curiga pada gelagat aneh ibunya lihat kembali untuk membuktikan kecurigaannya. Rupanya ibunya Yuki adalah sosok yang sempat meneror Taro. Setelah mengetahui hal tersebut, Kurihara meminta si ibu yang bernama Masako untuk menceritakan lebih detail tentang ritual yang keluarga Katabuchi lakukan. Kembali pada Taro. Setibanya di desa, Taro dan Yuki pun heran saat melihat para warga yang menatap tajam ke arah mereka. Hingga sesaat kemudian, Toro dan Yuki langsung berjalan ceker menuju kediaman keluarga Katabuchi. Setibanya di halaman rumah Katabuchi, Toro langsung mengeluarkan kamera vlognya untuk melakukan dokumentasi. Di tengah suasana rumah yang mencekam, Yuki berusaha mencari keberadaan kakaknya.
かなり大きいな。ええ。間取り図で言うと隣っていうのはで、ここを開けるとさっきの1の部屋。それにこの地域にはその Di tengah pencarian, sontak Toro dan Yuki pun melongo saat melihat Ayono yang datang. Sesaat kemudian setelah Toro memperkenalkan diri pada keluarga besar Katabuchi, Yuki yang penasaran langsung menanyakan alasan Ayono yang melarikan diri. Namun dengan tatapan kosong, Ayono berkata jika ia dan keluarganya sengaja tinggal di rumah ini untuk menemani si kakek dan si nenek yang sudah sepuh. Hingga saat Yuki menanyakan keberadaan keponakannya, si mama tiba-tiba bertingkah aneh. Di saat itu pula, suami Ayono yang bernama Kaita mengungkapkan jika putranya baik-baik saja. Akan tetapi Yuki yang tidak percaya merasa ada sesuatu yang terjadi pada keponakannya. Sementara di sisi lain, Masako mulai menceritakan asal-usul kutukan keluarga Katabuchi, di mana pada zaman Meiji, saat keluarga Katabuchi menikmati puncak kesuksesan, sang kepala keluarga bernama Takeshi nekat bermain serong dengan pembokat cantik bernama Ushio. Hingga dari perselingkuhannya, Ushio pun sampai hamil setelah digabrut brutal sehari 10 kali. Namun ia yang hamil mengalami penyiksaan di penjara bawah tanah, dan istri Takeshi yang sakit hati pada pengkhianatan suaminya. Hingga di tengah penyiksaan, Ushio yang gelo setelah mengalami keguguran nekat melakukan diskon umur dengan menyacak keketnya sendiri secara membagong buta. Dan sejak tragedi itu, entah bagaimana kutukan bisa terjadi, satu persatu anggota keluarga Katabuchi tewas dengan cara yang aneh. Hingga setelah berkonsultasi pada seorang mage epik, keluarga Katabuchi diminta untuk melakukan ritual persembahan tangan kiri guna meredakan kemarahan arwah Ushio, di mana dalam setiap generasinya keluarga Katabuchi harus mengurung keturunan laki-laki di ruang tertutup sampai usianya 10 tahun. Lantas anak itu harus mengenakan topeng mengerikan dan melakukan ritual persembahan tangan kiri selama 3 tahun berturut-turut. Setelah mendengar penjelasan itu, Kurihara yang merasa dalam bahaya langsung bergegas pergi. Singkat cerita, Yuki yang kemoloran pun heran saat melihat keberadaan Kurihara. Hingga sesaat kemudian Kurihara memberitahukan tentang kutukan keluarga Katabuchi, di mana di setiap generasinya anak laki-laki terpilih dari keluarga Katabuchi harus melakukan ritual persembahan tangan kiri selama 3 tahun berturut-turut untuk menenangkan arwah Ushio. Kurihara menambahkan jika ritual persembahan ini telah keluarga Katabuchi lakukan sejak zaman Shibatsahi berjalan, yaitu zaman Meiji, di mana rumah aneh milik keluarga Katabuchi sengaja dirancang guna mempermudah ritual persembahan. Lantas sambil menggambar jalur denah rumah, Kurihara merasa jika lorong rahasia tersebut berada di balik dinding altar persembahan. Saat malam semakin larut, mereka yang berusaha mencari keberadaan lorong rahasia bergegas melakukan pengecekan ke altar persembahan. Tibanya di salah satu kamar tamu, Toro yang berusaha mengungkapkan rahasia mengajak Yuki dan Kurihara untuk melanjutkan penelusuran.
Hingga setibanya di gua bawah tanah, mereka pun bergedik ngeri saat melihat benda-benda ritual yang ada di tempat tersebut. Hingga sesaat kemudian mereka pun syok parah saat melihat dua potongan tangan kiri yang telah membusuk di altar persembahan milik Ushio. Di mana pada generasi ini keluarga Katabuchi hanya memerlukan satu tumbal terakhir untuk menuntaskan ritual. Hingga tak lama kemudian mereka pun menemukan sosok bocil yang terkurung dalam ruangan gelap. Hingga saat bocil ini mendekat, tiba-tiba oh my god, Kyoji yang merupakan omnya Yuki berhasil menyerang Toro untuk menuntaskan ritual keluarganya. Singkat cerita, saat Toro siuman, Keita menceritakan jika setelah menikahi Ayono, mereka dipercaya oleh keluarga besar Katabuchi untuk merawat si bocil yang dipersiapkan untuk melakukan ritual persembahan. Hingga di tengah perbincangan seketika mereka pun panik saat warga yang mengenakan topeng Ushio datang untuk melakukan ritual. Saat ritual akan dilakukan, yang mengenakan topeng pun datang untuk melakukan eksekusi. Mereka pun langsung melakukan perlawanan. Seketika mereka pun panik saat melihat si M yang rasukan tiba-tiba nge-cosplay menjadi psikopat Sensoi. Untung saja berkat senso murahan itu nyangkut, mereka pun berhasil kabur. Di tengah pelarian, Masako yang datang meminta Taro dan yang lainnya untuk segera masuk. Setelah rumah keluarga Katabuchi hangus terbakar, Ayono yang merasa ritual persembahan telah berakhir langsung membuka topeng mengerikan. Singkat cerita, sepulangnya ke apartemen, Toro yang merasa konten penelusuran yang ia lakukan terlalu sensitif memutuskan untuk tidak mempublikasikannya. Lantas setelah itu, ia pun membuat video permintaan maaf pada para penonton, lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Pusing sekali bukan? Sama. IMB untuk film ini adalah 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film I Strong House 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Hairul Fahmi. Thanks for watching and see you on next video.